zikir Ratibul Haddad sudah kita laksanakan. Lanjutnya kita teruskan tausiah atau kajian singkat menjelang Isya dengan tajuk fiqhul ibadah yang berkaitan dengan perihal yang membolehkan seseorang untuk bertayamum. Tayamum seperti yang sudah diuraikan di pertemuan yang sudah lalu ialah pengganti dari wudu. Lantas apa saja yang membolehkan seseorang itu bertayamum alias tidak berwudu? Di sini redaksinya di kitab Fathul Qarib. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa tayammumu lughatan al-qasdu wa syar'an isalu turabin tahurin lil wajhi wal yadaini badalan an wudu'in aw ghuslin aw ghusli udwin bisyara ita makhsusatin. Tayamum menurut bahasa ialah mengalirkan debu ke wajah dan kedua tangan saja. Ingat, ke wajah dan kedua tangan saja sebagai gantian dari wudu, mandi wajib, dan membasuh anggota tubuh yang wajib dibasuh ketika berwudu. Bisyara itu maksusotin dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Apa saja syarat-syaratnya? Wasyara itu tayammumi khamsatu asya'a. Sedangkan syarat-syarat bertayamum itu ada 5. Pertama, wujudul udri bisafarin au maradin. Adanya udzur atau halangan seseorang itu tidak bisa berwudu. Di sini ditampilkan atau dicontohkan kasafarin au maradin, seperti halnya orang yang lagi sakit. Kasafarin seperti halnya orang yang lagi bepergian atau sakit. Terus penggambarannya orang yang bepergian kok boleh bertayamum itu gimana? Gini, kalau kita bepergian di mana itu di tempat yang asing tentunya yang kita singgahi gitu kan, sehingga di situ meskipun ada air, namun ketika kita tidak ada hak atau kita tidak dapat izin menggunakan air yang berada di tempat kita bepergian, maka boleh bagi seseorang yang keadaannya tersebut melakukan tayamum. Tapi sekarang kayaknya hampir atau nyaris tidak berlaku hal demikian, karena di mana-mana sudah terdapat musola-musola, masjid-masjid sepanjang jalan, sepanjang kota itu semuanya ada, atau rest area semuanya menyediakan tempat wudhu, tempat sholat dan lain sebagainya. Ini konteks dulu ketika seseorang bepergian ke suatu tempat di mana ia menjumpai air, namun ia tidak ada hak untuk menggunakan. Mungkin ia tidak dapat izin atau diberikan untuk menggunakan air dari pemilik air tersebut, maka dia boleh bertayamum. Ini yang kedua, au kamarodin, atau semisal orang itu lagi sakit. Nah ini yang sering dialami atau yang memungkinkan sekali untuk kita alami. Misal kita lagi tidak bisa kemana-mana selain di ranjang, misal contoh di rumah sakit, apalagi pakai infus, gitu kan. Kemudian tidak bisa bergerak kemana-mana, maka boleh dengan bertayamum, gitu kan, bertayamum. Atau sakit yang sekira ketika menggunakan air malah penyakitnya itu tambah parah. Misal contoh cacar air, bukan cacar air, pokoknya penyakit epilepsi ya. Misal epilepsi itu orang yang terkena air, maksudnya bagi orang yang punya penyakit epilepsi tersebut, maka tambah parah, maka boleh tidak berwudu melainkan dengan cara bertayamum. Itu selanjutnya, wasani dukhul waktu sholati. Nah ini dalam hal penggunaan debu untuk bertayamum itu ketika waktu sholat sudah tiba. Misal contoh waktu sholat kurang lebih jam 11 kurang 10 menit kalau di sini gitu kan, di
di DKI Jakarta. Sebelum waktu itu, maka tidak boleh bertayamum. Ketika waktu zuhur tiba, terdengar suara adzan, maka boleh silakan untuk bertayamum bagi orang yang tadi ya menjumpai udzur kayak sakit dan lain sebagainya. Dan tentunya tayamum itu hanya boleh digunakan untuk satu kali ibadah. Beda dengan wudhu. Kalau wudhu itu berkali-kali kita melakukan ritual ibadah baik sholat, tilawatul Quran, menyentuh mushaf maksudnya ketika tilawatul Qurannya, maka tidak masalah. Tapi kalau tayamum itu satu tayamum masa aktifnya untuk satu misal contoh ia duhurnya bertayamum terus sampai asar ia tidak berhadas atau tidak itu ya tidak berhadas baik kecil maupun besar, masih suci keadaannya, maka ia tetap harus bertayamum ketika mendaki sholat selanjutnya, yakni sholat asar. Kemudian fala yasihu at-tayammumu qabla dukhuli waqtiha, maka tidak sah tayamum seseorang yang mana waktu sholat itu belum tiba. Jadi ingat waktu sholat tiba baru boleh bertayamum. Kalau waktunya belum tapi kok sudah bertayamum untuk waktu sholat yang akan tiba, maka tidak sah tayamumnya. Wasal itu tolabul ma'i ba'da dukhulil waqti binafsihi au biman adinalahu fi tolabihi. Yang ketiga, itu ia sudah berupaya mencari air. Ini bagi keadaan yang kemarau, contohnya di suatu daerah di daerah tempat yang sangat kering karena faktor itu ya, faktor cuaca musim panas gitu. Bukan cuaca ya, musim panas atau musim kemarau gitu kan, nggak ada sumber air. Terus ia sudah berupaya mencari kemana-mana di sekitar tempat tinggal ia. Jaraknya sekira ia sudah gini, sampai batas mana sih seseorang diwajibkan mencari air ketika di rumahnya sendiri tidak ada air, tidak ada persediaan air untuk berwudu. Sebatas ia berteriak terdengar oleh orang lain, teriaknya kencang gitu kan. Kalau batas itu radiusnya dicari kok masih ada menemukan air, di mana suara ia ketika berteriak itu terdengar di sana, maka ya wajib ia minta atau izin menggunakan air milik orang lain, gitu kan? Nggak boleh berwudu, nggak boleh bertayamum dulu. Namun ketika sudah tidak dijumpai air di sana sini, baik sisi selatan, barat, timur maupun utara di mana ia tinggal dan ia sudah berteriak-teriak atau cari informasi nggak menemukan, ya udah dia boleh menggunakan debu untuk digunakan tayamum. Itu yang berapa tadi? Ketiga ya. Selanjutnya warabiu ta'dzuru istimalihi ail al-ma'i bi ayyakhafa min isti'malil ma'i ala biha binafsin au manfaati udwin. Nah ini yang keempat, tidak mungkinnya menggunakan air yang mana kalau memaksa menggunakan air ini malah berefek bahaya terhadap dirinya, maksudnya anggota tubuhnya atau nyawanya bahkan gitu kan ya, kayak orang yang memiliki penyakit epilepsi ini penjabatan dari yang di atas tadi yang lebih gitu kan. Salah satu udzur orang boleh bertayamum itu ketika sakit. Lah ini sakitnya segera ketika menggunakan air itu ta'amul istimalil ma, ada punya terhalangnya ia menggunakan air. Kalau memaksa menggunakan air malah timbul bahaya yang terdampak dari penggunaan air tersebut. Selanjutnya wal khamisu at-turabu at-tahir, tentunya syarat yang kelima dari tayamum itu debunya harus suci. Ayat tahuri mana ini?
Ghairul munada wa yustaku at-tahhiru bil maqsudi wa turabu makaratin lam tunakkash fayujadu fi ba'din nusafi ziyadatu fi hadhihi syarat ziyadatu fi hadhihi syarti. Jadi yang kelima syarat penggunaan dari tayamum itu betul harus suci. Suci yang bisa mensucikan, maksudnya tidak tercampur benda najis bentuknya dan tidak merupakan dan apa debunya itu bukan merupakan habis dipakai untuk tayamum sebelumnya. Nah, waris aku apa itu bermaksud suci itu kriterianya seperti tadi ya, tidak terkena najis dan bukan habis dipakai untuk tayamum sebelumnya, dan ternyata ketika mengambil atau menggosok orang lain tanpa izin ini juga sah ternyata digunakan untuk tayamum, tapi sah secara syariat, namun secara diterimanya amal ini lain lagi hukumnya, karena gosok atau mengambil debu atau apapun benda milik orang lain tanpa sepengetahuannya itu dosa. Tapi ketika debu yang diambil digunakan untuk tayamum itu kok suci secara syariat, secara hukum lahir itu sah. Yang penting ia suci debunya. Namun dalam hal tatanan hakikat diterima amalnya apa enggak dalam hal ini bertayamumnya ini lain ceritanya gitu kan. Ini hanya pembedaan antara hukum syariat sama hakikat gitu kan. Tapi tentunya yang pas gitu ya dua-duanya harus sah gitu kan. Dalam artian debu yang digunakan atau apapun atau air dan lain sebagainya ketika digunakan untuk perangkat dalam kita beribadah tentunya itu hak milik kita, bukan dari barang curian, barang memakai tanpa izin, meskipun ia punya dugaan bahwasanya orang yang memilikinya itu merelakan kita pakai, gitu. Tapi etikanya tetap harus minta izin terlebih dahulu. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya akan kami terangkan berkaitan dengan kaifiyatul tayamum, tata cara bertayamum. Ingat bahwasanya tayamum itu cuma wajah dan kedua telapak tangan saja. Kedua tangan saja, bukan telapak. Jadi mulai dari tangan yang apa namanya? Yang bagian atas sampai siku dan balik lagi sampai tangan yang bagian bawah gitu kan. Dan telapak tangan yang jari-jari itu terakhir itu kan. Nggak usah membasuh sebagian kepala atau rambut, nggak usah mengusap, mengusap itu dan mengusap kaki. Gitu kan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.